Alhamdulillah bener, saya salut. Pakaiannya juga busana muslimah. Nah, ini sudah kulina, tidak akan bendol. Saya pernah cerita, bener loh, saya pernah diundang ngisi ceramah di salah satu SMA, nggak usah disebutin. Itu subhanallah, pernah saya ceritakan itu lek noto gurunya itu gak tahu apa. Ini yang siswa ditaruh duduknya di belakang, yang siswi di depan. Nah, pakaiannya itu loh, copok cekak, pakai rok segini-gini. Aku mikir, Ustadz yang disuguhin ini. Bapak sebab ngarep putih-putih. Aku ceramah sampai merem terusan. Ini subhanallah, ini busana muslimah semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma pertanyaannya, pakaianmu yang kayak gini cuman di sini ini apa tiap hari kayak gitu yang dikenal? Tiap Jumat toh? Lumayan. Ya Allah, ya enggak apa-apa, yang penting nutup aurat lah. Ini sekarang banyak kasus-kasus yang tidak kena itu gara-gara ya pakaiannya perempuannya sendiri sih yang pakaiannya menantang, merangsang. Lah iya kan, hati-hati. Saya sering sampaikan, ibarat buah jambu itu semakin tua harus dibungkus rapet karena banyak codot-codot yang berkeliaran. Kalau terbungkus dengan rapet aman, kalau nggak dibungkus jadi kerokoti codot-codot. Codot sekarang tuh mengawur, jambu bosok barang Arab. Bosok ini digawe wong akeh gak bosok. Lihatin banget. Zaman akhir itu memang kasiyatun ariyatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilat. Banyak orang perempuan yang kelihatannya berpakaian tapi telanjang, bertelanjang tapi pakaian tapi telanjang tapi pakaian. Kok kayak gitu? Ya di antara sebabnya karena pakaian yang dikenakan transparan, tembus pandang, bahannya dari plastik, sehingga tikungan-tikungan tajam itu nampak jelas kelihatan. Kalau enggak gitu yang full press body itu melefet ngafret itu bentuknya gini kayak gitar Spanyol itu yang bodinya bagus itu. Ini potong kamu ya Mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman,
salam hormat, salam ta'zim, salam santun, salam ukhuwah saya haturkan kepada para alim ulama, para sesepuh, ketua dan seluruh pengurus komite SMA Negeri 4 Kediri yang saya hormati, the headmaster of SMA Negeri 4 Kediri, beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Halimi MM. MM ku singkatannya mumat-mumat yang muter-muter mutong-mutong. Ini sekarang banyak titel yang aneh-aneh, ono sing SAG, Sarjana Alam Gaib. Kalau tadi saya sempat baca rekapitulasinya, Bapak dan Ibu guru yang di sini rata-rata titelnya SPD, sibuk bolai dewe. Kalau yang sebelah sini ini rata-rata punya titel IR, Ireng Roto. Majelis Asatid, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, karyawan, karyawati, juga petugas TU, tukang usung-usung, tukang urut-urut. Yang saya hormati para wali, siswa, siswi SMA Negeri 4 Kediri. Yang juga saya hormati para tamu undangan spesial, anak-anak sekalian, para siswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, para siswi yang ayu-ayu, baik yang guru maupun yang alhamdulillah atas perkenan Allah, atas rahmat Allah, atas taufik Allah, atas izin Allah, sore hari ini kita sama-sama dapat bersilaturahim, hadir di majelis yang mulia, di sekolah kebanggaan kita. Benar-benar saya terharu, saya bahagia begitu saya datang di musola sekolah ini sedang berlangsung zikir, istighosah dan doa bersama. Demikian pula sebelum acara seremonial resmi ini dimulai, tadi siswa-siswinya tampil dengan melantunkan senandung sholawat Nabi luar biasa. Nampak betul situasi spiritual, kondisi-kondisi agami, sehingga hari ini saya tidak merasa sedang berada di SMA Negeri. Kalau boleh saya bilang, ini SMA Negeri 4 ini adalah sekolah yang beraroma pesantren. Saya ojo bendol dasmu bisa. Gorong-gorong bendol das. Sebenarnya yang diharapkan dari tujuan pendidikan di Republik Indonesia tercinta ini, yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang kayak gini. Maka semboyannya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Harusnya sekolah-sekolah yang lain itu ya mencontoh SMA Negeri 4 ini. Mundak bedol nah.
Sekarang banyak lembaga pendidikan, cuman lembaga karakter itu yang jarang. Sehingga untuk bisa masuk di salah satu perguruan tinggi, di salah satu fakultas, itu yang penting lulus tes, nilainya bagus, ya diterima. Gak peduli dia bajingan tengek. Karena sekali lagi bukan lembaga karakter. Tukang copet, tukang jambret, tukang bahkan mohon maaf pernah menghamili 3 pembantu dan memperkosa ibu kosnya, asal bisa menyelesaikan skripsi ya bisa lulus jadi sarjana. Betul nggak? Ini salah satu kelemahan yang harus sama-sama kita benahi ke depan bisa lebih baik. Ini merupakan tugas dari anda semua adik-adik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih-lebih di tengah keprihatinan yang melanda bangsa kita, ekonomi terpuruk, nilai tukar rupiah dibanding dolar Amerika Serikat itu sekarang udah tembus di atas 13.000. Kondisinya agak semrawut. Memang jujur negeri kita ini belum bisa lepas dari yang namanya KKN menyeluruh. Jadi mulai atas sampai akar rumput itu nggak bisa bersih, nggak bisa lepas dari KKN, belum bisa sampai hari ini. Bahkan ada satu anekdot, emang yang memimpin negeri ini semuanya juga KKN. Wis entek presiden pitu kabeh yo KKN. Presiden pertama Bung Karno, beliau gagah, keren, trendy, ganteng, karena ketampanannya sehingga terpaksa beliau juga KKN, kanan kiri nona. Ya, dikagumi banyak perempuan, dicintai wanita. Emang ganteng sih. Presiden kedua itu perekonomian menjadi kendaraan utama sehingga ya KKN, kanan kiri nilep. Pak Harto almarhum. Yang ketiga Pak Habibie, memimpin negeri ini dalam kondisi yang belum stabil hingga beliau juga KKN, kanan kiri nabrak, tidak karu-karuan. Setelah itu Allahu yarham Gus Dur, memimpin negeri ini dengan keterbatasan penglihatan beliau, tidak bisa melihat mata zahirnya, tapi mata batin beliau luar biasa tajam. Karena punya keterbatasan penglihatan, terpaksa beliau juga KKN, kanan kiri nuntun. Makanya aku dulu itu sempat marah-marah waktu Gus Dur jadi presiden, itu banyak yang demo. Gus Dur mundur, Gus Dur mundur. Aku marah besar, ngerasa no mundur, wong maju ilmu mundur. Bisa dikongkon mundur. Setelah itu Bu Mega jadi presiden, perekonomian juga belum stabil, hingga banyak aset negara yang terjual. Beliau juga KKN, kanan kiri nego, apa-apa didoli. Habis itu Pak SBY, ya katanya penuh keraguan dalam kesantunan beliau, KKN, kanan kiri nuntut. Sekarang Pak Jokowi juga KKN, kanan kiri naik. Apa-apa regane muda. Sembuh. Maka menurut hemat saya, pentingnya sekali lagi pendidikan karakter. Karakter itu duduk karakter itu bukan. Pendidikan moral, pendidikan akhlak. Mudah-mudahan SMA Negeri 4 Kediri ini bisa menjadi titik tumpu berkembangnya pendidikan karakter di negeri ini. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini bisa kita baca dari wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah
itu tentang pendidikan karakter, tentang ilmu iman dan akhlak. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Oh bisu kabeh. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq, dan seterusnya. Iqra red reat ayu on ngadege mesti mrene, soalnya sebelah kene Padang kono buruk-buruk. Tahu, aku itu mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini objeknya tidak disebutkan. Coba perhatikan, jangan perhatikan dia, perhatiin aku dong. Tuh kan, gara-gara kamu sih dia kamu perhatiin malah jadi tersibuk. Untung nggak lugur. Perhatikan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini objeknya tidak disebutkan. Apa yang harus dibaca? Halo. Kalau objek tidak disebut, ini berarti sifatnya umum, meliputi apa saja yang bisa dijangkau oleh perintah tersebut. Kalau menyangkut baca membaca, tentu saja yang dibaca adalah tulisan Allah, ayat-ayat Allah yang ada dua. Ini saya yakin udah sering disampaikan oleh guru agama kalian. Ayat Allah itu ada ayat kitabiah, yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah, fenomena alam, gejala alam, ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Pertama Al-Quran, jelas ini pedoman mutlak umat Islam, yang sedikit pun tidak ada kesalahan dan kekeliruannya. Maka kalau saudara kepingin bacaan yang autentik, yang kredibel, yang faktatif, yang pasti benar, ya Quran itu. Media-media yang lain bisa jadi itu bohong, apalagi media-media yang sekarang, yang Facebook, yang Twitter, yang WhatsAppan, macam-macam kayak gitu. Maaf, akeh perawan meteng sik gara-gara itu. Dan perawan sekarang itu mulai kata-kata teko alarek lanang, aku mencintaimu sepenuh hatiku, aku akan selalu setia kepadamu, aku berjanji tak akan pernah mengkhianatimu. Mulai kata-kata ngono dikekno kabeh sak telek-teleke kok. Al-Quran itu nanti keterangannya di belakang kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Yang kedua, saya lebih ke arah ayat kauniyah, fenomena alam, jagat raya semesta. Ini ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Bumi seisinya, ini ayat Allah yang harus kita baca. Bagaimana cara membaca ayat Allah di bumi? Pakai ilmu namanya geologi, geografi. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu ayat Allah. Dibaca pakai apa? Biologi. Lautan, itu ayat Allah yang harus kita baca. Bacanya pakai apa? Oceanografi. Gunung, halo bro, tahu gunung? Yang punya gunung nggak boleh ketawa. Itu ayat Allah yang harus dibaca. Bagaimana cara membaca ayat Allah yang berupa gunung? Ya pakai ilmu namanya vulkanologi, biologi.
Luar angkasa itu ayat Allah yang harus kita baca. Pakai apa? Astronomi dan sebagainya, baca semua harus dibaca, tapi tetap dalam frame bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari keimanan, tidak boleh terpisah dengan nilai-nilai keimanan. Jadi anak-anak sekalian, khususnya jagat raya semesta ini merupakan laboratorium Allah untuk kita manusia agar kita mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya semuanya sudah dikasih contoh sama Allah, kita tinggal mengembangkan saja. Coba kalau nggak percaya bahwa alam raya ini merupakan laboratorium Allah, bentuk baling-baling, bentuk kipas angin yang sekarang dikembangkan manusia, itu sebenarnya udah dikasih contoh sama Allah. Berupa apa? Itu buah mauni itu. Buah mauni itu begitu udah tua, akhirnya meletek. Aku gandeng notek itu loh. Begitu tua meletek, keluar suaranya mosok cerit. Akhirnya dia jatuh wiri. Nah, ini mengilhami manusia untuk membuat kipas angin, baling-baling. Mesti kayak contoh ambil Gusti Allah. Setiap kendaraan bermotor itu ada spiralnya. Sekok itu loh, sekok. Itu udah dikasih contoh sama Allah. Tumbuhan rambat. Lewong Jawa ngarani rawatan itu. Pelungker. Nah, itu kan bisa ndut kayak melakumu. Ini mengilhami manusia untuk menciptakan spiral, menciptakan perbaja itu, dipakai sepeda motor, dipakai mobil, semuanya ada spiral itu. Halo. Kalau manusia bisa membuat kapal yang bisa berjalan di atas air, wis digawe contoh karo Gusti Allah. Apa? Le bebek kuwi. Manusia lihat bebek itik yang berenang di atas air, ini berarti gawe kapal. Mau bebek iso mlaku ndukur banyu, mosok menungso gak iso. Gitu loh. Manusia bisa membuat pesawat udara, iso gawe motor muluk. Wis digawe contoh karo Gusti Allah. Apa? Manuk. Kudu manukmu. Manukmu apa iso muluk? Nek iso tok iku. Burung itu, Bapak tolong perhatikan, ini soal burung. Burung itu kalau mau terbang, menengo. Itu embol. Manuk itu perhatikan ya. Manuk iki lewis mabur. Kakinya mesti dilipat ke belakang, mesti dilipat ke belakang. Ora ono manuk miber kok sikile ngecel peceng ora. Manukmu. Enggak ada. Nah, ini mengilhami manusia. Pesawat udara itu begitu lepas landas, mesti rodanya dilipat kleket. Kowe tak critani ini wis tau numpak pesawat. Bahkan yang menemukan hukum gravitasi Isaac Newton. Nah, mah aku gak ngerti ngono. Wah, aku sekolah wis bawian iki lho seeleng. Itu ceritanya dia menemukan hukum gravitasi kan ketika sedang berjalan-jalan di pohon apel, dia lihat ada pohon apel kok jatuh ke bawah, plop. Nah, akhirnya diambil, dilempar ke atas, jatuh lagi, plop. Diambil, lempar lagi ke atas, jatuh lagi, plop. Dia terus punya kesimpulan, wah berarti bumi ini punya daya tarik. Kok melongo? Galileo menemukan prinsip pendulum. Ora ngerti gitu ini. Sekolahmu iki entuk biji piro terusane iki model. Saken gurune aku nek ndek murid model koyo ngono. Modele lho. Itu kan setelah dia melihat
ada lampu yang bergoyang-goyang diterang angin kan, barang ngerti ya. Jadi sesungguhnya jagat raya ini laboratorium Allah buat kita manusia. Seakan-akan Allah berfirman begini, kan kalau dalam Al-Quran itu wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu loh. Yang dijadikan khalifah fil ardi itu kan kita manusia, betul? Bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk yang lain. Ini seakan-akan firman Allah begini, hai manusia, bumi seisinya ini aku ciptakan untuk kalian, dan kalian manusia aku jadikan sebagai khalifah yang bertugas menjaga, mengatur keseimbangan dan memakmurkan bumi. Dengan modal akalmu, dengan modal hatimu, dengan modal ilmu pengetahuan, makmurkan bumi ini. Kalau kamu kepingin berjalan, sementara telah aku bekali dirimu dengan kaki, kepingin cepat, bisa dilanjut? Kalau kamu kepingin jalan, sementara aku bekali dirimu dengan kaki. Kalau pengen cepat pakai lari, kepingin lebih cepat ya buat sepeda, kepingin lebih cepat lagi ya buat motor, kepingin lebih cepat lagi ya buat mobil dong. Kepingin jalanmu lebih cepat lagi buat kereta, kepingin lebih cepat lagi ya buat pesawat. Itu alatnya udah tak siapin semua, pakai otakmu. Jangan menjagakan aku, ojo jagano lho. Itu alatnya wis tak gawekno kabeh. Kalau kamu merasa kedinginan ya buat pakaian, itu bahannya sudah aku siapin, ada kapas, ada sutra, ya sutra, beneran kok bener. Ada lulangnya wedus. Nah itu buat pakaian, dirikan pabrik tekstil. Kalau kamu takut kehujanan, takut kepanasan, sementara tak siapi gua-gua itu bisa kamu berteduh di situ. Pengen keadaan lebih baik, ya buat rumah dong. Alatnya lu tak siapi semua, bahannya sudah aku siapin. Itu yang kayu, yang untuk besi, yang untuk batu bata, yang semen, macam-macam tak siapin. Pakai otakmu, seakan-akan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggak ini aku ngomong kayak gini? Nah, ini menandakan betapa ilmu itu sangat penting. Manusia jadi mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain itu karena ilmu. Wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia dunia akhirat, itu satu, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman dari kalian, dan yang kedua walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Emang beda banget loh, wong punya ilmu sama nggak punya ilmu itu beda. Maka sekarang untuk Bapak Ibu wali santri, padha wae wali murid, ini sekali lagi aroma pesantren banget. Alhamdulillah, bener, saya salut. Pakaiannya juga busana muslimah. Nah, ini sudah kulinan, tidak akan bendol. Saya pernah cerita, bener loh, saya pernah diundang ngisi ceramah di salah satu SMA, nggak usah disebutin. Itu subhanallah, pernah saya ceritakan nih. Itu lek noto gurune yo gak tau apa. Ini yang siswa ditaruh duduknya di belakang, yang siswi di depan. Nah, pakaiannya itu loh cekak. Pakai rok segini-gini. Aku mikir, Ustadz yang disuguhin ini. Pakai sebab ngarep putih-putih. Aku ceramah sampai merem terusan. Ini subhanallah, ini busana muslimah semua, alhamdulillah. Cuma pertanyaannya, pakaianmu yang kayak gini cuman di sini ini apa tiap hari kayak gitu yang dikenakan?
sholat Jumat toh lumayan. Ya Allah, ya enggak apa-apa, yang penting nutup aurat lah. Ini sekarang banyak kasus-kasus yang enggak kena itu gara-gara ya pakaiannya perempuannya sendiri sih yang pakaiannya menantang, merangsang. Lah iya kan, hati-hati. Saya sering sampaikan, ibarat buah jambu itu semakin tua harus dibungkus rapat karena banyak codot-codot yang berkeliaran. Kalau terbungkus dengan rapat aman, kalau nggak dibungkus jadi kerokoti codot-codot. Codot sekarang tuh mengawur, jambu bosok barang Arab. Tak bosok ini digawe wong akeh tak bosok. Prihatin banget. Zaman akhir itu memang kasiyatun ariyatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilat. Banyak orang perempuan yang kelihatannya berpakaian tapi telanjang, bertelanjang tapi pakaian tapi telanjang tapi pakaian. Kok kayak gitu? Ya di antara sebabnya karena pakaian yang dikenakan transparan, tembus pandang, bahannya dari plastik. Jika tikungan-tikungan tajam itu nampak jelas kelihatan. Kalau enggak gitu yang full press body itu melefet ngafret itu bentuknya gini kayak gitar Spanyol itu yang bodinya bagus itu. Ini potong kamu ya Mek. Bahannya dari karet melepet itu bahasa Jepangnya pageng pecodot. Yang bikin terganggunya stabilitas keimanan nasional itu yang kayak gitu. Hati-hati bener. Sekali lagi tentang pendidikan karakter. Orang yang berilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala mulia dunia akhirat. Urusan dunia saja itu udah beda banget. Bapak Ibu wali murid, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Status sosial di dunia juga semakin terangkat, penghormatan yang diterima juga semakin kuat kalau ilmunya tinggi. Secara materi saja beda banget wong ilmune dukur karo wong ilmune ndek. Halo. Tak baleni ngaji ndedekan saya, ini sering saya sampaikan, sama-sama air ini kalau yang pegang orang profesional bisa punya nilai mahal. Air bening ini air putih itu salah, karena air putih itu bisa leri, bisa santan, bisa susu. Nah, bener, yang bener air bening ya. Ajen itu kan air putih ya, air bening. Yang nanganin orang profesional, dikemas botol, kasih tulisan, kasih merek, nilainya mahal. Tapi kalau yang nanganin orang model oon kayak gitu, sampai sak jublang sak anu didol ya ndak payu. Betul enggak? Sama-sama tukang tusuk, sama-sama tukang cubles, ilmunya tinggi sama ilmunya rendah itu beda banget. Podo tukang cublese, yang siji dokter, tukang cubles bokong. Itu tukang ngebor sumur, tukang cubles lemah. Bandingkan itu ilmunya tinggi sama ilmunya rendah, beda banget. Dokter yang cublesnya cilik, tak menem ya, entin gawanane. Gue yang wadem resik dihormati wong. Yang dicubles barang empuk dan menyenangkan. Al bokongu, kecuali lek ketemu bokong kayak bokongmu, bokong budiken gak enak. Sekali tusuk terus 100.000 tanpa ditawar. Ono dokter mari nyontek pasien terus, pinten Mbak Dokter? 1.700.000. Mboten asal kira. Ono sak mbletate lho dibayar. Ini satu kali tusuk 100.000, ping 10 gak 1 juta. Ping 50 5 juta sak jam.
oleh duit 5 juta. Itu kang ngebor semua loh, suntiknya sama negah. Gue ngantek melet. Bul lemah rakaruan saya sing dicuplis barang atos. Enggak cuma sekali 2 kali, brus muntir ngek, sehari penuh itu kadang 100.000. Iku gak ketepaan wayang muntir kedengkek. Gue nang dokter sak obatnya entek 300.000 tambah toro. Beda nih. Aku punya temen ahli servis HP, bener ahli servis HP. Ono wong dandakno HP ditonton. Emang ahli itu dilihat tok aja kerusakannya. Tolong HP ku ini dibenerin. Apa nih sing rusak? Naruh pokoknya gak kena digawe. Tonton. Oh ya tinggalan gak usah rejikin. Nah, padahal ditandani langsung ya iso. Mengkatek gak usah rejikin. Gayane servis yang ngono iku. Ngelarang rego. Wes tak takoni apa nih rusak? Gak rusak blas wong dirubung semut. Buka yang sebulit bilang semutnya balik no ya kena uangnya terus tertoy tangan biro seket nyebul semut itu 150. Ayo coba zaman kau tekan nomah boleh semut yang sebuli oleh duit biro. Masya Allah ini loh sama-sama ngomong orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu beda. Aku ngomong sak jam oleh bro sak jam nih lo mean. Nah, coba sampean ngomong nengen 3 jam jadi belok uang dong. Ya Allah, maka ilmu itu penting, ijazah itu juga penting, tapi ada yang jauh lebih penting yaitu skill. Orang hidup zaman kayak gini harus punya skill, punya keahlian. Orang tua harus jeli kepada anak-anaknya, tidak boleh terlalu memaksa. Artinya gini, lihat potensinya anak, lihat karakternya anak, potensinya di bidang apa. Ini penting bagi orang tua, penting pula bagi guru. Karena ada satu teori yang seperti ini. Pada dasarnya, pada dasarnya tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang nakal. Yang ada adalah guru yang tidak bisa mendidik muridnya dengan baik. Pada dasarnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Ini satu teori dulu, sebentar tuh aku tak ngomong. Lu nek tak terusnya, pada dasarnya tidak ada mustami'in, mustami'at, tidak ada pendengar pengajian yang tidak paham. Yang ada adalah penceramah yang kurang bisa menyampaikan materi yang bisa dipahami. Penceramah yang goblok, matur suwun. Lungge pada dasarnya seperti itu, sehingga orang tua tuh harus jeli lihat potensinya anakku potensinya di mana. Ini Bapak Ibu guru, sak goblok murid yang ngono-ngonoku. Pasti di satu sisi dia punya maziyah, pasti di satu sisi dia punya keistimewaan, pasti. Saya itu punya santri, murid di sekolah, dia rankingnya sejumlah muridnya. Demi Allah, jadi muridnya 42, dia yang ranking 42. Begitu naik kelas muridnya 41, dia yang ranking 41. Top kok. Kalau lagi dikasih pelajaran, apa itu bahasa Inggris, apa itu fisika, macam-macam pelajaran itu, yo long. Saenenge guru itu ngarani bodoh. Emang Masya Allah, ketul. Gak mau ketul.
diajari sekolah yo ngangoh, diajar ngaji juga gitu ngangoh, tul-tul. Masya Allah. Tapi ternyata ketahuan dia punya bakat yang luar biasa. Aku ini sampai tidak habis pikir. Taunya itu dari anak saya. Anak saya kelas 3 SD. Iya, memang kelas 3 SD. Anak saya yang kelas 3 SD itu kan pinter catur. Cerdas macam ini kayak bapaknya. Juara kabupaten no. Itu dia ngomong gini, bah, bocah sak pondok sekak ambek aku kalah kabeh, main catur mbek aku kalah kabeh, sing gak iso tak kalah no kuwi situ. Apa? Mas Aziz niki yang ngerti sik to sing tak critakno sing rankingnya sejumlah muridnya Bang. Halo, belum dicopot kok ya. Itu Aziz iku. Aziz murid saya. Jadi dia itu cerita kayak gitu. Jadi bocah pondok iki sekak ambek aku kalah kabeh, Bang. Sing gak iso tak kalah no itu namanya sih. Aku yo gak percaya. Lah wong bocah sekolah koyo ngono, ngajine koyo ngono kok pinter sekak. Subhanallah ternyata bener. Begitu lomba dielokno, oh pinter bener, juara 2 Jawa Timur, bayangno. Padahal sekolah ini lo rankingnya sejumlah muridnya agak masuk akal tuh. Artinya gini loh, sak bodoh-bodohnya siswa mesti punya keistimewaan, ada keistimewaannya entah di mana. Lah sak pinter-pintere siswa mesti punya kelemahan. Mungkin pinter tapi endele kualitas internasional mesti ada itu. Sehingga kalau orang tua dulu itu iya itu nek rungokno, kalau ingin mengetahui bakat anaknya itu luar biasa, diteliti betul. Anak saya itu karakternya iwak apa wedhus apa manuk. Kalau karakternya rungokno apa jarang. Ya nek sampean jarang jelas. Nek karakter jarang, ulangi melayu, ajari dia lari. Emang dia punya bakat lari, dia potensialnya di lari, biar kenceng larinya. Kalau karakter manuk, ajari dia terbang, ben pinter mabur, orang mendat. Kalau dia model ikan, ajari berenang, biar dia nggak dicaplok oleh pemangsanya. Nah, anakmu ini model iwak apa model jaran apa model manuk? Jangan salah, nanti kuda diajari berenang apa ya iso jaran dikongkon ngelangi. Hui itu loh, jangan salah ya, kelelep ya jaran kok diajari ngelangi. Aja keliru, manuk diulangi ngelangi, lele iwak diulangi mabur, dadi Indosiar. Kan ya ndak bener toh. Lah nek anakmu iki gak potensi, gak pinter matematika, gak pinter fisika, aja kuliahno ndekone kedokteran, ya gak lulus ngentekno duit. Hoi. Ya dadekno guru olahraga, tenagane kuat. Potensinya itu harus dilihat. Nggak harus bapak guru, ibu guru, anak jadi guru. Nggak, lihat dulu potensinya. Lah wong anak ujian matematika oleh biji loro, dadekno guru. Lah terus muridnya dadi apa? Dadi guyon.
Bapak tentara, anak harus tentara. Enggak. Bapaknya tentara, paksakan anak harus jadi tentara, padahal anak itu melakukannya seyek kena kipas angin yang guling. Dor yang geblak. Bapak dokter, anak nggak harus jadi dokter. Lihat dulu ada bakat enggak, ada potensi apa enggak. Lihat darah ini udah jadi dokter. Woi. Nah itu. Dan setiap manusia itu tahu potensi dirinya kok kalau mau meneliti. Saya itu yang paling bakat di bidang apa itu sebenarnya tahu. Saya yakin anak-anak juga tahu kok potensinya di bidang apa itu saya juga tahu. Potensi yang ada pada diri kalian, pemberian dari Allah, rawat dengan baik, pupuk kembangkan dengan baik, karena itu yang akan menjadikan hidupmu mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau orang tua dulu kayak gitu, anak itu masih umur 7 bulan itu didokno lemah, dikurungi kayak pitik kayak ayam itu dikurungi, di dalamnya itu kasih mainan macam-macam, apa yang selalu dipegang dibikin mainan, dibuat mainan, ya itu bakatnya. Anak di situ kok yang dipegang palu, dok, sekolah no jurusan perpaluan. Ini tukang ini berarti arsitek, insinyur, no. Dan tiga dolenan kok cuma ambek bola, ini sekolah no jurusan perdondoman. Ini penjahit, nek kamu nunggu konveksi iso duwe pabrik tekstil. Dan tiga dolenan kok tembak-tembakan. Ah, tentara, polisi, minimal komandan Hansip lah. Nah, terus sing digawe dolenan misale lho, yang dipakai mainan niku kok apa jenenge suntik-suntikan. Nah iki dokter, dolenane pulpen. Nah iki mungkin guru sing dolenan kok linggis, gawat iki malik iki. Nah, untuk anak-anakku, kalau udah tahu potensi, makanya tadi yang pertama, halo, Iqra harus bismirabbik. Ilmu pengetahuan nggak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Hingga antara manusia dengan agama itu nggak bisa dilepas kalau pengen jadi baik. Ibarat ikan dengan air yang nggak bisa lepas. Ikan yang awet hidupnya ya yang betah tinggal di air, ikan yang seger ya yang betah tinggal di air. Orang yang awet iman takwanya yang betah dengan agama, senang dengan agama, yang seger keikhlasannya, hatinya, ketakwaannya ya yang betah dengan agama. Ibarat ikan kok nggak betah di air berarti ikan mau mudar itu. Maka kalau ada manusia yang nggak senang dengan agama, nggak mau melakukan agama, jauh dari agama, itu berarti mati hatinya, mati jiwanya, mati rohaninya. Jasadnya saja yang hidup, maka disebut bangkai jalan-jalan. Loh, ini sekarang lagi marah, jasadnya hidup tapi hatinya mati, badannya urip tapi rohaninya mati. Padahal yang dinilai Allah dari manusia kan bukan tubuhnya, bukan casingnya, bukan wadahnya, tapi hatinya. Betul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sorry tak baca cepet, soalnya tak baca arang-arangmu sama juga ngerti padha wae. Sesungguhnya yang dinilai Allah dari kalian itu bukan wajahmu, ayo nyautomu dulu. Bukan wajah, bukan pola tubuh, bukan body, bukan potongan, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan perejengan, bukan dapuran, bukan raimu, tapi hatimu. Hati yang bagaimana? Hati yang hidup, yang dapat apresiasi penilaian baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hatinya semua ini tidak mati. Nah, jawab kalau ngerti, jawab ngerti. Kalau belum ngerti, jawab belum ngerti. Nanti tak ngertikan. Ngerti hati yang mati apa enggak? Ngerti apa enggak? Udah ngerti belum? Kalau belum, dengarkan. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak hidup. Kenapa omongan saya salah? Nah, iya. Kenapa kok tidak hidup? Ya karena mati. Kenapa mati? Karena tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Karena
tidak hidupnya itu ya karena nggak nyambung dengan setrum. Ada cop-copan lampu kayak gini ya, terus dikasih lampu klep kok nyala, ini berarti lampu mati apa hidup? Nah, ada cop-copan ini ada setrumnya, lampu klep kok nggak nyala, berarti lampunya hidup apa mati? Nah, ada hati dikasih setrum iman, dikasih setrum agama, kok nggak nyaut sama sekali, nggak ada getaran, ini berarti hati mati. Kalau hidup itu kasih agama, kasih keterangan ngaji, kasih keimanan, gitu. Mendengar bacaan Al-Quran, itu tandanya hidup. Loh, kalau saya kasih contoh, ada radio ya, radio 2 gitu, yang satu dicolokkan bener ya, dicolokkan dan dilebokkan ke stop kontak gitu, begitu ditombol powernya cetek kok bunyi, itu berarti radio hidup. Yang satu dicolokkan ke cop-copan listrik itu, klek, begitu ditombol powernya lah kok enggak bunyi, kemeresek aja enggak, itu berarti radio mati. Ono lambe dikasih colokan cop-copan afdhalul dzikri kok ikut nyaut la illallah, berarti lambe hidup. Ono lambe dikai setrum afdhalul dzikri kok duweh tok, berarti itu namanya lambe mati. Ya kayak gitu, contohnya kayak gitu. Anak uang isu-isu jam 4:15 dikasih setrum salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, langsung tangi cerekal wudu persiapan jamaah subuh. Itu berarti wong urip apa wong mati? Mati apa hidup? Hidup apa mati? Hidup. Sekarang ada orang jam 4:30 pagi itu loh dikasih setrum as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Maksudnya kelon sama cucunya. Ini hidup apa mati? Masa mati bisa ya mati hatinya. Dikasih pelajaran kurung teng apa ada bel bunyi ding, lagi di kantin langsung melayu masuk kelas karena udah jam pelajaran. Ini siswa yang hidup. Kalau ada bel bunyi malah sembunyi, pura-pura sakit perut karena punya tugas yang belum dikerjakan, itu berarti bangkai jalan-jalan. Masih 5 menit? Ya wes. Kalau sudah tahu potensi diri, yang penting menghidupkan hati, semangat, spirit, fine. Keimanan harus kuat, dan iman itu perlu ujian. Kalau jenengan kepingin paham materi ini, datang nanti malam. Ibarat diuji keasliannya, kualitasnya. Ini emas asli apa enggak kan juga perlu diuji, betul? Kayak emas gitu, harus diuji. Ini asli apa enggak, terus kadarnya berapa karat. Kalau ada emas kepingin diuji coba, itu caranya digosok-gosok ke batu hitam, kemudian dilelet-lelet, kasih air keras. Kalau warnanya enggak pudar, tetap kuning mengkilat, berarti ini emas asli, emas 24 karat. Kalau warnanya agak pudar sedikit, setelah digosok-gosok, dilelet-lelet, kasih air keras, berarti itu emas 22 karat. Kalau semakin pudar lagi, berarti emas 18 karat. Kalau setelah digosok, dilelet, kasih air keras, kok ternyata warnanya lamat-lamat, remeng-remeng, ini berarti emas 12 karat. Kalau setelah kasih air keras kok hilang sama sekali, berarti emas sekarat. Nah, kira-kira iman kita itu ibarat emas yang 24 karat apa yang sekarat? Nah, ini perlu diuji macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah SWT agar hati manusia itu menjadi kuat, agar menjadi tetap hidup ya, dengan modal ilmu dan iman tadi, perpaduannya di situ, sehingga nanti ketika mempunyai keinginan tidak tercapai dan sebagainya, semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Betul? Halo, setiap Anda pasti punya cita-cita, macam-macam itu cita-citanya. Tadi sempat ngomong-ngomong sama komite sekolah,
Orang jarang itu kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa, ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi insinyur, macam-macam. Kok nggak ada yang bercita-cita pengen jadi ustadz? Kata beliau tadi. Aku ya sempat berpikir, kenapa kok ustadz yang dijadiin contoh? Kata beliau, padahal ustadz itu sekarang gajinya juga gede. Kok ya tahu ngalami ya. Ini oleh piro-piro yuk gak cetol loh sih ya. Kadang-kadang halo kita itu mengalami satu kejadian di mana yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Pasti kita pernah mengalami kayak gitu. Maunya A, yang didapat B. Maunya begini, kenyataannya begitu. Maunya yang begitu, yang didapat malah begini. Oh katanya audio. Halo. Saya itu punya teman pengusaha, dia karyawannya banyak sekali. Apa aku main, karyawannya tambah banyak karyawannya. Tak tanya, kok karyawannya sekarang tambah akeh? Oke, sekarang karyawannya tambah banyak. Ini yang baru ini tambah 20 lagi karyawan. Cuman ada satu yang agak aneh, yaitu stres. Pas melaku keluyar-keluyur ya kayak ngono iku. Keluyar-keluyur kayak gitu. Aku ya pas ditunjukkan itu loh yang agak stres. Memang iya kelihatan kalau dia itu hampa gitu, pandangannya kosong. Terus saya tanya, lah kenapa kok stres? Enggak, itu udah tak bilangin orang tuanya, tak obatin ke dokter, orang tuanya tak bilangin wis jano melu aku tak tambah nih. Nah kenapa dia stres? Itu ternyata dia pernah jatuh cinta sama cewek, udah seneng, orang tuanya udah setuju, terus sama keluarganya dia dipesen, kamu sebelum nikah kerja dulu cari duit biar nanti nggak berantakan, rumah tangganya nggak kalang kabut, disuruh kerja dulu cari duit. Akhirnya dia keluar pulau kerja 2 tahun, begitu pulang ceweknya udah diambil orang. Akhirnya dia stres banget. Kenapa? Karena dia nggak siap batinnya, nggak siap hatinya. Mohon maaf banget. Kadang-kadang memang kita mengalami kejadian seperti itu. Yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita ingini. Tapi kita harus sadar bahwa orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Tak baleni. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, enggak. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Coba perhatikan pelajaran Allah bagi kita dalam berdoa. Kita diperintah berdoa kepada Allah bukan meminta sesuatu yang kita inginkan, tapi diperintah meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah di dunia ini saya kebaikan, berikan pula untuk saya di akhirat nanti hasanah, kebaikan, bukan sesuatu yang saya inginkan. Enggak, paham enggak? Halo? Kita diperintah meminta kebaikan, memohon kebaikan, bukan memohon sesuatu yang kita inginkan. Kok begitu ya? Kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan itu tidak menjadi kebaikan buat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuatu yang kita inginkan berhasil kita dapat, belum tentu itu baik buat kita. Paham pora tidak ngomong ini. Ada temen kepingin jadi DPR, kampanye sana sini, belusuan sana sini, keluar duit ratusan juta bahkan miliaran. Berhasil dia terpilih jadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dia berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi ternyata apa? Belum genap 1 tahun udah masuk penjara gara-gara tersangkut urusan hukum korupsi. Ini dia berhasil mendapatkan yang diinginkan tapi tidak mendapatkan kebaikan. Understand? Maka
kita ndak usah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang baik itu pasti hidupnya bahagia. Kayak Mario Teguh, nggak usah meri sama orang yang berhasil mendapatkan sesuatu. Ada yang mendapatkan door prize, ada yang mendapatkan hadiah. Nggak usah meri, belum tentu door prize itu jadi kebaikan buat dia. Dia dapat hadiah sepeda motor baru misalnya, belum tentu itu sepeda motor jadi kebaikan. Baru dinaiki 1 hari, brus, tubruk talaler, sawang-wangnya. Tapi irilah dengan orang yang baik. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah berkata begini, kalau aku menginginkan sesuatu, maka aku memohon kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, aku berusaha, aku ikhtiar maksimal. Kalau doaku terkabul, ikhtiarku berhasil, yang saya inginkan tercapai, saya berterima kasih kepada Allah. Aku matur suwun nang Gusti Allah, saya alhamdulillah ya Allah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Keinginan saya disetujui oleh Allah. Tapi kalau saya berdoa mengharapkan sesuatu, saya ikhtiar maksimal, kok ternyata doa saya tidak terkabul, yang saya inginkan tidak tercapai, saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah, saya lebih alhamdulillah lagi. Loh ini padahal gagal itu alhamdulillah, lebih alhamdulillah lagi. Kenapa? Karena yang akan terjadi itu bukan keinginan saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kehendak Allah ini pasti yang terbaik buat saya. Kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Keinginan saya tercapai, belum tentu itu baik buat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengalaman pribadi, dulu waktu masih di pesantren, saya itu pernah jatuh cinta sama cewek. Ya aku kan cerita pengalaman pribadi, barangkali ada manfaatnya daripada nyeritain wong malah dosa itu loh. Tapi ternyata emang bukan jodoh. Jodoh di tangan Allah kata kalian, nggih. Hoi, hoi, emang bukan jodoh. Ya sekarang aku di sini, dia di sana. Dia tuh anaknya baik, cantik, pinter, ya kayaknya setia, jujur. Kalau diajak ngobrol juga enak, nyambung deh kayak, pokoknya nyambung banget. Dan kalau tak ajak ngomong itu kayaknya yang ngasih harapan. Aku tiwas GR, bener. Ketika tak ajak ngobrol juga enak, dia baik, setia, kayaknya juga seneng sama aku. Bareng tak tembung, tak seriusi loh, kok aku ditolak. Aku tuh tiwas GR, ya Allah. Tapi sekarang dia jelas menyesal banget. Jadi ini pernah ditolak cintanya. Ya, jujur aku ngomong, jujur, aku sadar kalau aku gak ganteng, tapi kan manis ya, menurut istri saya gitu loh. Aku ini loh wis seneng temen ya. Udah seneng aku, waktu udah seneng, bahkan saya udah membayangkan nanti masa depan saya tuh gini. Kalau saya jadi nikah sama dia, itu nanti saya gini. Ini rancang kabeh misalnya. Nanti saya gini. Ternyata dia yang kayaknya kasih harapan ke aku, begitu aku serius malah aku ditolak. Anjane wong wedok iki jinak merpati temen. Ketoke nurut, lulut, meneng, nyenengno, dicedhaki yo meneng ae, bareng arep dicekel lah kok mabur. Ini ada yang di sini yang model kayak gitu ada. Aku tahu dia ikut tepuk tangan kok. Subhanallah. Saya waktu itu hampir drop dari pesantren. Gak usah mondok-mondokan daripada cintanya kandas.
Aku waktu itu sempat kayak gitu, hampir drop aku, hampir gagal aku mondok. Sudah, akhirnya alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah, terus ngaji, keluar pesantren, kemudian dia nikah duluan. Itu berarti kan aku lebih setia daripada dia. Subhanallah, akhirnya saya juga nikah sama istri saya yang sekarang. Lama nggak ketemu loh, kira-kira ada 5 apa 6 tahun. Begitu ketemu, Masya Allah aku kaget. Dia yang begitu cantik dulu sekarang malah welong melakukan saya semakin jeber kabeh. Aku lo sampai ngelus dodo. Nah suaminya yuk, aku ternyata dapat informasi dari teman, suaminya tuh sakit-sakitan gara-gara nek akan diamuk. Ternyata dia itu karakter yang sesungguhnya yo judes, yo jutek, yo kereng, yo ngamuk. Aku waktu itu langsung untung gak jadi istri. Lalu mau sih itu dari bojoku kayak raiso mati tuwek aku. Ternyata yang saya inginkan, yang saya damba-dambakan itu ternyata tidak baik buat saya. Tapi ketika kita mengikuti ketetapan Allah, itu yang lebih baik buat kita. Dan ini penting, seandainya Anda mempunyai keinginan seperti ini, punya cita-cita seperti ini, pasti punya. Namanya orang hidup itu pasti punya cita-cita, tapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Maka jamaah sekalian, anak-anak udah jam 5, disyukuri betapa kalian diberi hidayah oleh Allah, mau bersekolah, menuntut ilmu, memperbaiki akhlak. Yang sulit ini harus dipertahankan, ini harus istiqomah, yang sudah baik itu pertahankan dan tingkatkan, terutama akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Ikut titip, tolong perhatikan, akhlak murid kepada guru itu tidak ada yang namanya mantan guru, itu tidak ada. Sekali guru selamanya guru, seumur hidup adalah guru. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan, kata Imam Ali karramallahu wajhah, yang oleh Rasulullah disebut sebagai pintu gerbang masuknya ilmu. Saya itu siap diperbudak atau menjadi budaknya orang yang mengajarkan saya meskipun cuma 1 huruf. Andaikan saya dijual, uang dari penjualan saya diambil dia, atau saya dipekerjakan, nanti hasil keringat saya, hasil kerja saya diambil semuanya oleh orang yang mengajari aku 1 huruf, aku siap, aku bersedia. Maka sekali lagi, nggak ada yang namanya mantan guru, apalagi bekas guru. Itu kalau diwalik bahaya, guru bekas. Nggak ada. Sekali guru, seumur hidup adalah guru, selamanya adalah guru. Dan namanya murid itu tidak akan pernah berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah kalau tidak hormat dan ta'zim kepada gurunya selamanya. Perhatikan, saya sekarang ya mohon maaf, omongan saya bisa didengar banyak orang. Bahkan saya ngaji itu udah keliling Indonesia, semua wilayah Indonesia hampir semua sudah pernah saya sabah. Terus tahu tak sobo itu saya kalau ketemu guru saya SD sampai saat ini, kalau saya ketemu guru saya SD, saya salim, saya sungkem, saya cium tangan beliau. Dari beliau saya tahu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari beliau saya tahu kalau 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi saya kalau ketemu sampai sekarang pun, beliau itu tidak mau obat, ketemu boten, khawatir bosok sama saya. Malah beliau itu maunya cium tangan saya yang tidak mau. Royokan ambung-ambungan tangan. Beliau kan yang merasa tuh, wah kalah sembarang kali nih, dia sudah jadi kayak gitu. Sekarang muridnya banyak, santrinya banyak, dia udah kayak gitu, jamaahnya begitu banyak. Tapi saya enggak. Terus pokoknya anak bungan tangan. Loh, ini tindakan dohir, yang penting memang di dalam hati. Ini yang jauh lebih penting. Subhanallah. Ini tolong diperhatikan anak-anak. Ya. Jadi nggak ada mantan guru, nggak ada. Apa mana bekas? Jangan. Nggak. Sekali guru selamanya, seumur hidup beliau adalah
guru kita, harus selalu kita doakan, harus selalu kita takzimi, harus selalu kita berbakti kepadanya. Semoga sedikit arahan yang saya sampaikan ini mampu menjadi motivasi buat kalian untuk semakin meningkatkan kualitas dan potensi yang kalian miliki. Yang kedua, semangat belajar, menuntut ilmu, memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan SMA Negeri 4 Kediri ini betul-betul menjadi lembaga pendidikan yang manfaat, masalah barokah bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا سيرا إلا سرته ولا مقصودا إلا عصرته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا غنيته ولا دينا إلا أتيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يسرتها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا خصوصا تلاميذ SMA Negeri 4 Kediri من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل الخير والصلاح بدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاح من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين تزوجنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih segala perhatian. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.